Stellar Transformations, episode 98. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Haha, selamat atas perolehan diagram penghancur langit. Diagram penghancur langit ini terdiri dari 3 bagian dan dapat dianggap sebagai harta karun teratas di lantai 2 menara penyimpanan harta karun ini. Mengenai mengapa diagram-diagram ini berharga, aku, Niyang, akan menjelaskannya secara rinci. Ketiga diagram ini masing-masing berisi rahasia dari 3 jurus pedang dari keahlianku yang terkenal seni pedang penghancur langit. Tentu saja, hanya jika dipraktikkan oleh para dewa pedang, seni pedang ini menjadi paling kuat. Dewa pedang biasa hanya bisa mencapai hasil biasa dengan mempraktikannya. Suara Kaisar Abadi yang bergema di pikiran Qin Yu. Seni pedang penghancur langit, tapi aku bukan pendekar pedang abadi, jadi meskipun aku mempelajarinya, kekuatan seranganku tidak akan meningkat pesat. Bagiku, itu jelas tidak ada gunanya. Qin Yu agak kecewa dalam hatinya. Kaisar Abadi yang melanjutkan, diagram pemecah langit ini memiliki 4 manfaat besar. Barusan, itu manfaat pertama. Mendengar kalimat ini, Qin Yu yang sedikit kecewa langsung bersemangat lagi. Astaga, itu baru manfaat pertama, masih ada 3 manfaat lainnya. Manfaat kedua adalah diagram penghancur langit ini mengandung energi pedang penghancur langit yang secara otomatis melindungi pemiliknya. Mereka yang lebih lemah dari makhluk abadi standar atau iblis standar tidak akan bisa melukaimu, dan bahkan makhluk abadi standar dan iblis standar akan diserang oleh energi pedang jika mereka mencoba melukaimu. Qin Yu gembira dalam hati. Energi pedang penghancur surga yang melindungi tubuh ini memang merupakan efek yang sangat berguna. Manfaat ketiga adalah, jika ketiga diagram penghancur langit digabungkan, sebuah peta akan terungkap yang mengarah ke alam Niyang. Pada titik ini, Kaisar Abadi Niyang berhenti sejenak. Namun, Qin Yu menjadi ragu dalam hatinya. Di mana letak alam Niyang ini? Aku, Niyang, menjelajahi dunia abadi selama ratusan juta tahun. Baik di dunia iblis, maupun dunia abadi, aku jelas berada di peringkat segelintir orang teratas dalam hal kekuatan. Aku pernah menguasai hampir tak terhitung planet latihan dan harta karun yang kumiliki berada pada tingkat yang menakutkan. Kaisar Abadi yang menyombongkan diri, alih-alih menjelaskan apa itu alam Niyang. Ada banyak sekali harta karun di alam Niyang ini. Rumah abadi Qin Yu hanyalah sesuatu yang kubangun dengan santai, tapi aku harus mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun untuk membangun alam Niyang. Harta karun itu lebih dari 1000 kali lebih berharga daripada rumah abadi Qin Yu. Sekarang Qin Yu mengerti, rumah abadi Qin Yu hanya dibangun secara asal-asalan oleh Kaisar Abadi yang sedangkan ia membutuhkan usaha keras dan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun alam Niyang. Di alam Niyang, terdapat berbagai macam harta karun, formasi yang tangguh, dan material langka. Bahkan ada beberapa formasi yang belum pernah kutunjukkan, dan, aku tidak akan menceritakan lebih banyak lagi. Singkatnya, sebagian besar harta karun yang kudapatkan selama menjelajahi dunia abadi selama ratusan juta tahun berada di dalam alam Niyang. Terlebih lagi, ada harta karun lain yang tersembunyi di sana. Harta karun itu bahkan lebih berharga daripada semua harta karun lain di alam Niyang jika digabungkan. Saat membicarakan hal ini, bahkan Kaisar Abadi Niyang pun menjadi bersemangat. Qin Yu sekarang bahkan tidak berani bernapas. Dia sudah benar-benar dalam kondisi syok total. Sebagai seorang mistik abadi level 8, dan bahkan seorang pedang abadi, Niyang adalah seorang kaisar abadi super, seorang ahli top dengan hak istimewa luar biasa yang dapat menjelajahi dunia abadi dengan mudah, namun ia menyimpan sebagian besar hartanya di alam Niyang. Terlebih lagi, menurut apa yang ia katakan, satu harta di antara mereka bahkan lebih berharga daripada semua harta lainnya jika digabungkan. Diagram penghancur langit ini bahkan memiliki manfaat keempat. Kaisar Abadi yang melanjutkan. Qin Yu sekarang hanya bisa mendengarkan. Dia sudah benar-benar terkejut. Rumah abadi Qin Yu mungkin merupakan harta karun tertinggi di dunia fana, tetapi alam Niyang memiliki harta karun yang bahkan dapat membuat para ahli tingkat kaisar dari dunia abadi dan dunia iblis tergila-gila. Harta karun ini jelas 10.000 kali lebih berharga daripada rumah abadi Qin Yu. Junior, bagaimana mungkin alam Niyang bisa dimasuki semua orang? Sekalipun kau punya petanya, kau belum tentu bisa masuk. Kalau kau mau masuk, kau harus memenuhi syarat. Kaisar Abadi yang terus berkata. Sambil menahan napas, Qin Yu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka yang memiliki diagram penghancur langit berhak masuk.
Ketika pemilik diagram mencapai batas luar alam Niyang, mereka dapat mengendalikan energi pedang penghancur langit untuk mencakup area seluas maksimal 5 orang. Termasuk pemilik diagram, ke-6 orang ini akan otomatis tersedot ke alam Niyang. Orang lain tidak akan bisa masuk bahkan jika mereka keluar dari alam Niyang, baik mereka kaisar abadi mistik atau bukan. Jelas kaisar abadi Niyang sangat percaya diri. Alam Niyang adalah tempat persembunyian kaisar abadi Niyang, mengingat kekuatannya, bagaimana seseorang bisa memasukinya tanpa izinnya. Pemilik diagram penghancur langit memenuhi syarat untuk masuk dengan 5 bawahan, jadi jika digabungkan, 3 diagram penghancur langit dapat menampung 18 orang. Junior, ini saran untukmu, berusahalah sebaik mungkin untuk berlatih dan meningkatkan kekuatanmu sebelum memasuki alam Niyang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kau mati, haha. Setelah tertawa keras, suara kaisar abadi Niyang menghilang. Qin Yu, Dame Yanji, dan Yan Mo semuanya terbangun dan bertukar pandang, namun kemudian mereka tidak dapat menahan diri untuk terdiam. Keberadaan diagram penghancur langit sungguh mengejutkan. Mereka percaya jika informasi ini bocor, alam liar, samudera astral yang kacau, dan benua Tenglong akan menjadi gila, dan dengan kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan bisa menyimpan harta karun ini. Nyonya Yanji, aku penasaran harta karun apa yang dilukis dengan tinta itu. Bisakah kau memberitahuku sedikit? Tanya Taois tua Gansu sambil tersenyum menatap Nyonya Yanji, tetapi semburat harapan di matanya menunjukkan niatnya saat ini. Nyonya Yanji berkata dengan acuh tak acuh, hanya benda abadi lainnya. Sebaliknya, Huoken menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, adik kecil Qin Yu, bisakah kau ceritakan pada kami benda abadi apa sebenarnya lukisan tinta itu, sehingga kami bisa memperluas wawasan kami. Tadi, Taois tua Gansu, Huoken, Yida, dan Yan Lang semuanya melihat Nyonya Yanji, Qin Yu, dan Yan Mo gemetar karena kegirangan. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika Nyonya Yanji mendapatkan kuas tulis abadi kelas menengah itu, dia tidak melupakan dirinya sendiri seperti ini. Harta karun apakah lukisan-lukisan tinta itu? Dan seberapa berhargakah lukisan-lukisan itu? Tak seorang pun percaya bahwa itu adalah benda abadi yang sederhana. Mendengar Huoken bertanya, Qin Yu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, karena senior Huoken sudah bertanya padaku, tentu saja aku akan menceritakannya padamu. Seketika, Dame Yanji dan Yan Mo menatapnya, mata mereka berkilat tajam. Namun, mata Taois tua Gansu, Huoken dan yang lainnya menjadi cerah. Lukisan tinta ini sebenarnya adalah benda abadi yang melindungi. Lukisan ini juga berisi teknik latihan yang sangat hebat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mendengarnya, Dame Yanji dan Yan Mo diam-diam menghela napas lega. Benda abadi pelindung, pendeta Tao tua Gansu dan yang lainnya tercengang. Ya, pemilik lukisan tinta ini tidak mungkin dilukai oleh ahli biasa. Di saat yang sama, lukisan ini mengandung seni pedang yang sangat hebat. Ini adalah keahlian khusus Kaisar Abadi Niyang. Sayang sekali, seni ini hanya ampuh jika dipraktikkan oleh para dewa pedang. Kita tidak akan mencapai hasil yang bagus dengan mempraktikkannya, kata Qin Yu dengan nada agak menyesal. Yan Mo dan Dame Yanji sama-sama mengutuk Qin Yu karena licik dalam pikiran mereka, tetapi mereka juga diam-diam menjadi jauh lebih santai. Lagi pula, Qin Yu hanya mengungkap 2 manfaat pertama dari diagram penghancur langit dan bukan 2 manfaat terakhir, yang merupakan hal-hal paling mampu membuat orang tergila-gila pada diagram tersebut. Salah satunya adalah peta menuju alam Niyang dan yang lainnya adalah kelayakan untuk memasuki alam Niyang. Tanpa diagram penghancur langit, bahkan jika seseorang sekuat Kaisar Abadi datang ke gerbang alam Niyang, mereka harus melupakan niat untuk masuk ke dalamnya. Dame Yanji berkata sambil mendesah, benar sekali. Manfaat pertama dari lukisan tinta ini sangat bagus. Sayangnya, manfaat kedua berbeda cerita. Akan jauh lebih baik jika aku berlatih menjadi seorang pendekar pedang abadi, karena ini adalah seni pedang terkuat dari seorang pendekar pedang abadi tingkat 8. Di satu sisi, Yan Mo juga berpura-pura kecewa dengan mendesah. Pendeta Tao tua Gansu dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak pantas bagi mereka untuk mendesak dengan pertanyaan lain. Qin Yu, Yan Mo, setelah beberapa waktu, mari kita bergabung dan melakukan perjalanan ke alam Niyang. Bagaimana menurutmu? Tanya Dame Yanji melalui komunikasi indera suci. Saat Yan Mo masih merenung, Qin Yu menolak menggunakan indera sucinya. Nyonya Yanji, kita sudah menghadapi begitu banyak bahaya sejak memasuki rumah abadi 9 pedang. Alam Niyang itu adalah tempat persembunyian Kaisar Abadi Niyang, jadi pasti 10 hingga 100 kali lebih berbahaya. Mengingat kekuatan kita pasti akan mati jika masuk ke sana. Dia membiarkan Dame Yanji dan Yan Mo mendengar pesannya.
Yan Mo juga berkata melalui indera sucinya, apa yang dikatakan saudara Qin Yu masuk akal. Kau pasti masih ingat kalimat terakhir Kaisar Abadi Niyang, ini nasihat untukmu, berusahalah sebaik mungkin untuk berlatih dan meningkatkan kekuatanmu sebelum memasuki alam Niyang, kalau tidak, jangan salahkan aku jika kau mati. Karena rumah abadi 9 pedang ini hampir membunuhku, jika aku menyerbu alam Niyang dengan kekuatanku yang lemah, mungkin aku akan mati tanpa tahu alasannya. Nyonya Yanji juga ingat kalimat terakhir yang diucapkan Kaisar Abadi Niyang. Meskipun Kaisar Abadi Niyang sering menipu orang, dia tidak berani mengabaikan nasihat terakhir itu. Kekuatan. Pemilik diagram tersebut memenuhi syarat untuk memasuki alam Niyang, tetapi jika mereka tidak cukup kuat, bahkan jika mereka datang ke tempat persembunyian Kaisar Super Abadi ini, mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka. Qin Yu, Yan Mo, saat itu Kaisar Abadi Niyang berkata ada harta karun unik yang nilainya lebih dari 10 kali lipat dari rumah abadi Qin Yu di menara penyimpanan harta karun ini. Menurut kalian, apa itu? Tanya Nyonya Yanji ragu-ragu melalui komunikasi indera suci. Setelah memperoleh diagram penghancur langit, dia merasa diagram itu benar-benar 10 kali lebih berharga daripada rumah abadi Qin Yu. Lagi pula, bahkan Kaisar Abadi di dunia abadi pun akan tergila-gila dengan tempat seperti alam Niyang. Unik, Yan Mo berpikir sejenak lalu berkata menggunakan indera sucinya, peta menuju alam Niyang dan kelayakan masuk yang diberikan oleh diagram penghancur langit ini saja sudah lebih dari 10 kali lipat lebih berharga daripada sebuah rumah abadi jika digabungkan. Tapi ada 3, jadi keduanya tidak bisa dianggap unik. Mereka tidak dapat dianggap unik, tetapi apakah harta paling berharga yang disebutkan oleh Kaisar Abadi Niyang pada waktu itu? Karena ini adalah harta karun paling berharga, mungkinkah ia lebih berharga daripada diagram penghancur surga? Pikiran Qin Yu terpikir. Ia berkata melalui komunikasi indera suci, aku telah memikirkan satu kemungkinan, yaitu, ketiga lukisan tinta ini menjadi satu kesatuan. Pertama, hanya dengan menggabungkannya kita bisa mendapatkan petanya. Kedua, hanya dengan menggabungkannya kita bisa mendapatkan seni pedang penghancur langit yang lengkap. Kurasa, menurut Kaisar Abadi Niyang, ketiga diagram penghancur langit itu merupakan satu kesatuan. Mungkin yang ia bicarakan tak lain adalah diagram-diagram itu. Mungkin, Yan Mo setuju dengannya. Ada 3 diagram pemisah langit. Jika seseorang hanya memiliki satu, ia tidak akan bisa mengetahui lokasi alam Niyang sama sekali. Oleh karena itu, ketiga diagram ini seharusnya dianggap sebagai satu kesatuan. Penjelasan itu benar. Gabungan ketiga diagram pemisah langit ini jelas lebih dari 10 kali lipat lebih berharga daripada rumah abadi Qin Yu. Dame Yanji tak kuasa menahan senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, Pendeta Tao Tua Gansu, Yida, Naga Biru Yan Lang dan Huoken melanjutkan pencarian di lantai 2. Yan Mo, kenapa kau masih berdiri di sana? Yan Lang menatap Yan Mo dengan cemberut. Kaisar Abadi Niyang sudah bilang harta karun itu unik. Tapi belum ada yang kita lihat yang unik, entah itu kalung binatang suci, 6 kuas tulis, atau 3 lukisan tinta. Harta karun terakhir itu pasti disembunyikan di suatu tempat. Baiklah, aku akan terus mencarinya, kata Yan Mo sambil tersenyum lalu berpura-pura mencarinya segera. Nyonya Yanji juga orang yang cerdas, jadi dia tahu orang lain pasti akan mencurigainya jika dia tidak mencari. Karena itu, dia pun mulai mencari lagi. Namun, Qin Yu berjalan menuju rak buku dan membuka beberapa buku. Oh, sepertinya beberapa di antaranya bukan milik dunia fana. Ia menemukan bahwa lempengan giok bahkan ditaruh di beberapa buku. Jelas ini karena buku saja tidak bisa menjelaskan terlalu banyak hal. Lagi pula, daya tampung lempengan giok jauh lebih besar daripada buku. Buku-buku ini berisi banyak pengetahuan tentang dunia abadi dan dunia-dunia lainnya. Qin Yu membacanya sekilas, lalu menyedot dunia-dunia yang menarik minatnya ke dalam cincin spasialnya. Sementara dia membalik-balik halaman buku dan yang lain membalik-balik hal lainnya. Anak-anak muda yang beruntung, kalian telah mengambil semua harta karun di menara penyimpanan harta karun, jadi sekarang saatnya kalian pergi. Bersiaplah, mantra pembatas di dalam menara akan segera diaktifkan dan kalian akan dikirim langsung dari rumah abadi 9 pedang ke pulau itu, yang sangat dekat dengan tempat ini dan memiliki formasi teleportasi. Suara Kaisar Abadi Niyang bergema di lantai 2 menara penyimpanan harta karun. Qin Yu, Dame Yanji, dan Yan Mo sudah agak siap menghadapi ini, tetapi Pendeta Tao Tua Gansu, Huoken, dan yang lainnya semuanya tercengang. Kaisar Abadi Senior Niyang, kita masih belum menemukan harta karun unik yang kau sebutkan, bagaimana mungkin kita pergi begitu saja? Kata Pendeta Tao Tua Gansu dengan cemas. Sayangnya,
Suara ini hanyalah mantra pembatasan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Ni yang di masa lalu sehingga tidak akan pernah terjawab. Mata semua orang terpesona untuk beberapa saat. Qin Yu kemudian melihat berbagai pohon emas. Tanah di sekitarnya ditutupi rumput hijau. Pemandangan di tempat ini begitu familiar. Jelas ini adalah pulau dengan formasi teleportasi kuno itu, pulau pohon emas. Dia akhirnya meninggalkan Nine Swords Immortal Mansion. Adik Qin Yu, tolong beri aku detail indera sucimu. Jika ada sesuatu, kita bisa bertukar informasi melalui pemancar. Dame Yanji mengeluarkan sebuah pemancar dan menyerahkannya kepada Qin Yu dengan ramah. Qin Yu juga mengeluarkan sebuah pemancar. Perjalanan ke Nine Swords Immortal Mansion ini telah mengakibatkan kematian banyak peserta. Mulai sekarang, hanya Istana Naga Azure dan Menara Bintang yang tersisa di dunia bawah Laut Xiuyao. Wilayah abadi Penglai tidak lagi memiliki pendeta Yang Su, dan penjara iblis api ungu tidak lagi memiliki dua ahli, Situ Sue dan Jiao Jiu. Bahkan, beberapa Luz Immortal dan Luz Devil juga mati. Semua orang mengucapkan selamat tinggal. Qin Yu dan Lier kemudian segera terbang langsung menuju benua Qianlong. Meskipun kita tidak tinggal lama di Nine Swords Immortal Mansion, ketika aku melihat lautan yang familiar ini dan menghirup udara yang familiar ini, aku masih merasa seolah-olah aku telah lama meninggalkan dunia ini. Di langit, Qin Yu berkata dengan penuh emosi kepada Lier. Lier tiba-tiba membalikkan tangannya, 3 kuas lukis muncul. Lier, kau. Qin Yu menatap ketiga kuas itu dengan kaget. Sekilas ia tahu bahwa kuas-kuas itu sama dengan kuas tulis yang direbut semua orang di menara penyimpanan harta karun saat itu. Lier berkata sambil tersenyum jenaka, sebagai orang pertama yang masuk ke lantai 2, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong, jadi tentu saja aku mengambil beberapa barang demi kenyamananku. Bukankah kamu bersumpah? Aku hanya bersumpah aku tidak membawa harta karun unik itu. Aku tidak pernah bilang aku tidak membawa beberapa kuas tulis. Lier berkata dengan bangga, tetapi ada nada genit dalam nadanya. Qin Yu sekarang tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Awalnya ada 9 kuas tulis abadi kelas menengah ini, yang kebetulan cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Siapa sangka Lier diam-diam mengambil 3 kuas di awal, yang menyebabkan pertengkaran memperebutkan kuas yang tersisa. Tiba-tiba, cincin hitam di jari Qin Yu memancarkan berbagai sinar cahaya yang tidak jelas. Selamat, junior yang beruntung. Kau telah mendapatkan harta karun unik dan paling berharga dari menara penyimpanan harta karun. Suara Kaisar Abadi Niyang yang sedikit terhibur muncul di benak Qin Yu. Kini terasa begitu menyenangkan untuk didengar. Ada apa, kakak Qin Yu? Melihat Qin Yu seperti itu, Lier tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan cemas dan khawatir. Qin Yu mengangkat tangannya untuk menghentikannya karena saat ini Kaisar Abadi Niyang sedang berbicara tentang apa yang disebut harta karun unik dan paling berharga dari menara penyimpanan harta karun dalam benaknya. Junior, kau sungguh beruntung. Dulu saat aku meninggalkan rumah abadi 9 pedang di dasar samudera astral yang kacau, aku sempat berpikir, apakah sebaiknya aku meninggalkan cincin penguasa api hitam ini. Lagi pula, jebakan yang kupasang di sini masih belum cukup sulit untuk membuatmu memenuhi syarat mendapatkan cincin penguasa api hitam, ujar Kaisar Abadi Niyang perlahan. Qin Yu memaksakan senyum frustrasi di hatinya. Tanah sihir halusinasi dan jalan kematian tidak cukup berbahaya. Terutama menghadapi jalan kematian, bahkan seseorang yang kuat pun akan mati jika mereka membuat pilihan yang salah. Mereka sangat berbahaya, namun Kaisar Abadi Niyang berpikir bahwa tingkat bahaya ini tidak cukup untuk membenarkan perolehan cincin Dewa Api Hitam ini. Namun, Qin Yu akhirnya tahu bahwa cincin ini disebut cincin penguasa api hitam. Tapi kemudian aku berpikir bahwa keberuntungan itu sangat penting, jadi aku menyematkan cincin Dewa Api Hitam di jari di belakang punggung patung diriku itu. Biasanya, ketika orang-orang tiba di menara penyimpanan harta karun, mereka akan langsung bergegas masuk untuk mengambil harta abadi, tapi kau malah melihat cincin ini. Itu artinya kau cukup beruntung, kata Kaisar Abadi Niyang sambil tertawa. Dalam benaknya, Qin Yu merasa agak aneh bahwa Kaisar Abadi Niyang tampaknya sangat mementingkan keberuntungan. Cincin Dewa Api Hitam adalah harta yang sangat berharga, bahkan di dunia abadi. Cincin ini kupakai saat menjelajahi berbagai dunia di masa lalu. Cincin ini ditempa oleh Dewa Api Hitam, temanku dan seorang ahli yang selevel denganku, jadi disebut cincin Dewa Api Hitam. Kaisar Abadi Niyang menjelaskan asal-usul cincin ini. Qin Yu diam-diam menghafal nama ini, penguasa api hitam. Karena ini adalah pakar yang setingkat dengan Kaisar Abadi Niyang, mereka pasti merupakan tokoh berpengaruh dan berkuasa di tingkat atas. Item abadi penyimpanan cukup sulit dipalsukan. Cincin penguasa api hitam ini adalah item abadi bermutu tinggi,
tetapi bahkan lebih berharga daripada item abadi kelas atas biasa. Tentu saja, cincin ini adalah item abadi penyimpanan, jadi serangannya tidak kuat. Tapi, ada dua fungsi pendukung yang hebat, keduanya merupakan keahlian khusus penguasa api hitam. Dilihat dari nada bicara Kaisar Abadi Niyang, jelas dia sangat mengagumi keahlian sempurna penguasa api hitam. Selain ruang penyimpanannya, cincin penguasa api hitam juga memiliki dua fungsi pendukung. Yang pertama adalah medan api surgawi. Penguasa api hitam pandai menggunakan api. Jika seseorang yang kuat mengenakan cincin penguasa api hitam, api yang bisa mereka lepaskan bahkan lebih dahsyat daripada api surgawi. Namun, seorang makhluk abadi standar atau seseorang yang lebih lemah pada umumnya hanya bisa mengeluarkan api surgawi yang tersimpan di dalam cincin. Jumlah api surgawi yang bisa mereka keluarkan meningkat seiring dengan kekuatan mereka. Qin Yu gembira di dalam. Api surgawi adalah api yang bahkan orang-orang abadi standar harus menghadapinya dengan hati-hati. Fungsi kedua adalah medan gravitasi. Jika penguasa api hitam menggunakan medan gravitasinya, ia bahkan dapat membuat Yuan Ying para makhluk abadi mistik level 4 dan 5 runtuh karena gravitasi yang mengerikan. Kata Kaisar Abadi Niyang dengan emosional. Tentu saja, medan gravitasi yang melekat pada cincin penguasa api hitam ini hanya berasal dari formasi yang diatur oleh penguasa api hitam. Jika kau menyalurkan energi ke dalamnya, kau dapat menghasilkan medan gravitasi. Semakin baik energi yang digunakan, semakin kuat gravitasinya. Tak perlu dikatakan lagi, pemilik cincin Dewa Api Hitam tidak terpengaruh oleh medan gravitasi. Ada dua fungsi, satu adalah medan api surgawi dan yang lainnya adalah medan gravitasi. Qin Yu bertanya-tanya dalam hatinya. Astaga, ahli macam apa Lord of Black Flame yang bisa menimbang makhluk abadi mistik level 4 dan 5 hanya dengan medan gravitasi, bahkan menghancurkan Yuan Ying mereka dengan gravitasi sedahsyat itu. Baiklah, yang baru saja kubicarakan adalah beberapa manfaat yang dimiliki cincin penguasa api hitam. Namun, aku juga meninggalkan sebuah peta, energi pedang penghancur langit, dan sebuah pesan. Peta ini adalah peta menuju alam Niyang. Mengenai energi pedang penghancur langit, setelah kau mencapai alam Niyang, kau bisa menggunakannya untuk melindungi suatu area, mengepung pasukanmu. Ketika saatnya tiba, alam Niyang akan secara otomatis menyedot kalian semua. Tentu saja, kau hanya boleh membawa maksimal 8 orang, yang berarti, termasuk kau, maksimal hanya akan ada 9 orang. Hati Qin Yu tergetar. Bukankah cincin penguasa api hitam ini setara dengan gabungan 3 diagram penghancur langit? Hanya jika diagram-diagram tersebut disatukan, maka sebuah peta dapat ditampilkan, dan setiap diagram hanya dapat dimasuki oleh 6 orang, termasuk pemiliknya. Namun, cincin Dewa Api Hitam ini tidak hanya memiliki peta lengkap menuju alam Niyang, tetapi juga energi pedang penghancur surga yang cukup untuk menampung 9 orang, termasuk pemiliknya. Selain itu, cincin itu sendiri memiliki 2 medan besar dan merupakan benda abadi penyimpanan bermutu tinggi. Dalam hal keagungannya, bahkan 3 diagram penghancur langit yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak heran Kaisar Abadi Niyang mengatakan bahwa ada benda abadi yang unik dan paling berharga. Saat itu, Kaisar Abadi Niyang mengatakan bahwa benda abadi ini berada di menara penyimpanan harta karun di dalam istana bagian dalam, tetapi ia tidak mengatakan apakah benda itu berada di dalam menara atau di gerbang menara. Di menara penyimpanan harta karun, Qin Yu, Nyonya Yanji, dan Yan Mo bahkan berpikir bahwa 3 diagram pemecah langit adalah harta karun yang disebutkan oleh Kaisar Abadi Niyang. Qin Yu tiba-tiba menjadi penasaran dalam hatinya. Kaisar Abadi Niyang berkata bahwa ia meninggalkan sebuah peta, energi pedang penghancur langit, dan sebuah pesan di cincin penguasa api hitam. Pesan apa itu? Soal pesan itu, aku meninggalkan pesan untukmu. Junior, aku sangat berharap orang yang mendapatkan cincin Dewa Api Hitam bisa mendapatkan harta karun itu di alam Niyang. Tentu saja aku tidak akan memberimu petunjuk apapun. Semuanya tergantung pada usahamu sendiri. Baiklah, berusahalah yang terbaik, Junior. Semoga nanti kau bisa lebih baik dariku. Haha, aku, Niyang, menjelajahi 3 dunia dengan energi pedang penghancur langit, siapa sangka aku akan jatuh karena benda itu. Sial, haha. Suara Kaisar Abadi Niyang menghilang setelah tawa keras. Setelah Qin Yu keluar dari rumah abadi 9 pedang, beberapa mantra pembatas pada cincin Dewa Api Hitam ini seharusnya telah dihapus. Kini, wujud asli cincin ini telah terungkap sepenuhnya. Dengan menggunakan indera sucinya, Qin Yu menemukan bahwa hanya ada peta dan selembar kertas di dalam cincin tersebut. Pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Niyang ada di lembar kertas itu. Junior, sebagai hadiah karena telah mendapatkan cincin penguasa api hitam,
aku akan memberitahumu satu hal, siapapun yang kurang kuat dari seorang Siuxian tingkat Dacheng pasti akan mati. Kalimat terakhir membuat punggung Qin Yu berkeringat dingin. Siapapun yang kurang kuat dari Siuxianis tingkat Dacheng pasti akan mati. Qin Yu yakin bahwa meskipun Kaisar Abadi Ni yang akan menipu orang lagi, ia tidak sedang berbasa-basi dalam pesan terpenting yang ditinggalkan untuknya ini. Lebih lanjut, ia juga merasa bahwa alam Ni yang sama sekali bukan tempat yang cocok untuk dimasuki orang biasa. Kekuatan seorang Siuxianis tingkat Dacheng adalah persyaratan minimum untuk menginjakkan kaki di alam Ni yang. Kakak Qin Yu, wajahmu tampak gembira. Hal bahagia apa yang telah terjadi? Tanya Lier sambil tersenyum. Qin Yu kembali normal dari kebahagiaan mendapatkan cincin penguasa api hitam dan menatap Lier di sampingnya. Lier, apakah kamu masih ingat bahwa Kaisar Abadi Ni yang pernah berkata ada harta karun yang unik dan paling berharga di menara penyimpanan harta karun itu? Maksudmu, cincin ini? Lier tercengang. Ya, itu tak lain dan tak bukan, cincin ini, yang disebut cincin penguasa api hitam. Ini adalah benda abadi penyimpanan bermutu tinggi. Selain itu, cincin ini memiliki dua fungsi khusus, satu sebagai medan api surgawi dan satu lagi sebagai medan gravitasi. Apa kau masih ingat lukisan tinta yang kudapatkan waktu itu? Tentu saja. Apa ada yang istimewa tentang itu? Qin Yu dan Lier berbincang sambil terbang di angkasa. Lier menceritakan fakta bahwa lukisan tinta itu adalah diagram penghancur langit, informasi di dalamnya, dan bahkan semua hal tentang cincin penguasa api hitam. Ah, ini adalah medan api surgawi. Meskipun berusaha sekuat tenaga menggunakan medan api surgawi, Qin Yu hanya bisa menciptakan lapisan tipis api surgawi di sekitar bagian atas tubuhnya. Ada penghalang tak terlihat antara tubuhnya dan api surgawi. Ini pasti kekuatan sihir dari cincin penguasa api hitam yang sedang digunakan. Akan tetapi, api itu hanya berupa lapisan tipis di sekitar tubuh bagian atasnya. Apakah ini masih disebut lapangan? Kakak Qin Yu, kekuatanmu terlalu lemah. Jika seorang ahli tingkat Dacheng menggunakan medan api surgawi dari cincin penguasa api hitam ini, aku perkirakan jangkauannya setidaknya 1 atau 2 zang, kata Lier setelah merenung sejenak. Qin Yu hanya bisa tersenyum frustrasi. Kali ini, sepertinya aku harus menyempurnakan Yuanying itu dan berlatih keras setelah kembali. Ia memperoleh Yuanying dari seorang Lus Immortal tingkat kesengsaraan kedua, dan terlebih lagi, jiwanya semakin termaterialisasi selama perjalanan ke Nine Swords Immortal Mansion ini dan telah mencapai tahap akhir Kongming. Kini ia dapat bermeditasi dan menyempurnakan Yuanying ini sepenuhnya. Coba gunakan medan gravitasi, kakak Qin Yu. Lier mengingatkannya, medan gravitasi ini berkaitan dengan kekuatan pengguna. Semakin kuat energi yang digunakan, semakin kuat pula gravitasinya. Baiklah, aku akan coba menggunakannya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Qin Yu lebih menyukai medan gravitasi ini daripada medan api surgawi. Meskipun medan api surgawi sangat bagus, menurutnya, medan gravitasi lebih berguna dalam pertempuran sungguhan karena memiliki elemen kejutan. Misalnya, dua ahli bertarung satu sama lain. Ketika Qin Yu menyerang lawan dari belakang dan lawan bersiap untuk membalas, jika ia menekan lawan dengan gravitasi yang mengerikan, meskipun ia tidak dapat membunuhnya dengan gravitasi tersebut, efek penahannya saja dapat memperlambatnya secara drastis, melemahkan kemampuan bertarungnya dengan sangat cepat. Medan gravitasi akan lebih efektif lagi jika dia menyembunyikannya dari lawan sejak awal lalu menggunakannya secara mengejutkan di saat-saat hidup atau mati. Qin Yu menyalurkan energinya ke dalam cincin penguasa api hitam. Faktanya, cincin itu tidak menyerap terlalu banyak energi. Kekuatan gravitasi berkaitan dengan kemurnian energi, sementara jangkauan medan gravitasi berkaitan dengan jumlah energi yang digunakan. Kenapa kamu hanya berdiri diam, kakak Qin Yu? Tanya Lier sambil tersenyum. Aku sudah menggunakan medan gravitasi ini, hanya saja, aku juga tidak begitu yakin seberapa kuatnya, kata Qin Yu frustrasi. Lagi pula, dialah penggunanya, jadi dia tidak bisa merasakan medan gravitasi itu. Lier tersenyum, itu agak rumit. Izinkan saya masuk. Ada jarak antara dirinya dan Qin Yu saat ini, tetapi ia segera mulai mendekatinya. Qin Yu buru-buru mundur, bagaimana kau bisa melakukan ini, Lier? Jika tubuhmu tidak sanggup, tidak masalah. Lier memotongnya. Aku punya harta sihir pelindung, jadi aku pasti tidak akan terluka. Lagi pula, medan gravitasi ini tidak bisa membunuh ahli yang levelnya sama dengan penggunanya. Tadi, bukankah kau bilang penguasa api hitam atau semacamnya hanya bisa membunuh makhluk abadi mistik level 4 dan 5 dengannya? Penguasa api hitam berada di level yang sama dengan kaisar abadi mistik level 8, Ni Yang.
Jadi, medan gravitasi ini tidak bisa melukaiku karena aku punya harta sihir pelindung, dan kekuatannya juga tidak terlalu besar. Setelah mendengarkan bujukannya, Qin Yu juga berpikir itu masuk akal. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Setelah berkata begitu, dia membiarkan Lier mendekatinya. Ia tersenyum dan melangkah ke batas medan gravitasi. Medan gravitasi yang dibentuk Qin Yu kali ini berbentuk bola dengan radius 3 meter, dengan dirinya sebagai pusatnya. Begitu Lier memasuki area ini, tubuhnya tenggelam. Tak lama kemudian, serangkaian riak muncul di permukaan tubuhnya. Qin Yu tahu bahwa riak-riak ini disebabkan oleh harta sihir pelindung Lier. Ia segera menarik medan gravitasi. Namun, Lier berkata sambil tersenyum lebar, "Kakak Qin Yu, medan gravitasi ini cukup kuat. Menurut perkiraanku, tekanannya setidaknya beberapa juta jin. Para ahli tingkat jin dan pasti akan mati di dalamnya. Bahkan para ahli tingkat Yuanying pun akan hampir mati jika tiba-tiba diserang. Dan para ahli tingkat Dongsu mungkin akan menderita luka serius." Qin Yu mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat senang dengan efek medan gravitasi. Jika tekanan beberapa juta jin tiba-tiba muncul, itu akan cukup untuk melukai para ahli tingkat Dongsu. Mungkin bahkan para ahli tingkat Kongming pun tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Apa yang ingin dilihat Qin Yu adalah ketidakmampuan mereka untuk bereaksi tepat waktu. Dalam pertarungan hidup mati, medan gravitasi ini melambangkan peluang kemenangan. Hanya saja, medan gravitasi ini harus dirahasiakan. Jika musuh sudah mengetahuinya dan telah melakukan persiapan sebelumnya, itu akan tetap efektif, tetapi jelas kurang efektif dibandingkan jika musuh tidak siap. Setelah terbang selama berhari-hari, Qin Yu dan Lier akhirnya mencapai benua Qianlong. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sejak klan Qin dilindungi oleh para ahli menara bintang, dinasti Qin memiliki keunggulan mutlak atas dinasti Ming dalam hal para ahli kelas Sangxian dan telah mulai menginvasi dan menyerang dinasti Ming. Kekuatan militer dinasti Qin juga telah terbukti tanpa keraguan. Oh, ada pasukan klanku di bawah. Ayah dan saudara-saudaraku sepertinya juga ada di kamp militer. Dengan menggunakan indera sucinya, Qin Yu menemukan aura Qin De. Ia tentu merasa aneh. Bahkan jika perang sedang berlangsung, apakah ayahnya harus turun tangan secara langsung? Ayo turun, Lier. Qin Yu dan Lier segera terjun dari langit tingkat 9. Saat mereka mendekati tanah, kedua pasukan kavaleri yang ganas, yang sedang berlatih, terus berlari tanpa henti. Niat membunuh terpancar dari tubuh setiap prajurit. Niat membunuh satu orang tidak berarti apa-apa, tetapi niat membunuh gabungan dari kerumunan padat lebih dari 10.000 prajurit kavaleri jelas sangat dahsyat. Qin Yu dan Lier mendarat di tanah secepat kilat. Tak satu pun dari pasukan kavaleri itu menyadari ada orang-orang yang terbang turun dari langit. Qin Yu sengaja memilih mendarat di tempat ini, yang dekat dengan bagian luar tenda Panglima tertinggi. Pangeran Yu, Wang Song, jenderal pasukan ini, terkejut begitu melihat Qin Yu dan langsung berlutut. Sebagai tokoh berpangkat tinggi di markas militer dinasti Qin, ia tahu betul betapa tingginya status pangeran ini. Ketika lebih dari 10.000 Sangxian pertama kali datang ke ibu kota pada waktu itu, semua petinggi markas militer mengetahui hal ini. "Jangan publikasikan ini, Jenderal Wang Song. Aku hanya ingin bertemu ayahku." Qin Yu mengangguk sambil tersenyum. "Kaisar Agung dan yang lainnya pergi ke garis depan kemarin untuk melihat-lihat. Aku akan membawamu ke kediaman Kaisar Agung, Pangeran Yu." Jenderal Wang Song telah kembali menunjukkan sikap mengesankan seorang jenderal. Ia memimpin jalan tanpa rasa rendah diri maupun arogan. Qin Yu dan Lier kemudian mengikutinya menuju tempat Qin De menginap.